tes baik, kita masuk ke ini ya, pertemuan part 2 ya. Jadi kita akan bahas grid system seperti itu ya. Ini mungkin cepat saja karena kita sudah bahas di teori. Jadi grid system akan menata halaman web berdasarkan kolom dan baris ya. Jadi ini kita punya 1 sampai 9. Nah, kemudian kita ini tentukan ya. Di sini yang poinnya itu displaynya grid, dan kemudian kita tentukan kolomnya, banyak kolom dan lebarnya. Di sini kita buat 3 seperti itu dengan lebar masing-masing auto. Jadi di sini lihat ya, hasilnya akan untuk 1 sampai 9, 3 kali 3 seperti itu. Di sini bisa kita coba sebenarnya. Kita show. Ini sudah di sini ya, sudah saya siapkan jadi di grid system. Nah, di sini kita bisa buka. Kita buka ya. Nah, ini ya, sama seperti itu. Untuk kodenya juga sama. Kita lanjut. Nah, ini komponen-komponen grid system ya. Jadi sama seperti Flexbox. Jadi kita jelas punya elemen dan item. Elemen ini maksudnya adalah kontainernya ya. Seperti Flexbox kan juga punya kontainer dan item. Tapi tambahannya karena ini bentuk suatu tabel, maka akan punya row, akan punya kolom dan row maksudnya. Dan kemudian akan punya gap atau space ya antar kolom dan baris ya. Nah, kemudian akan ada grid row line seperti itu, yaitu garis antar baris seperti itu, dan grid column line seperti garis antar kolom seperti itu maksudnya ya. Nah, ini untuk apa nah, nanti kita pelajari nanti seperti itu. Nah, ini grid column ya. Grid column kita sudah pelajari dan sudah dilihat juga bahwa intinya adalah mendefinisikan yang lebarnya ya, kolomnya seperti itu. Kalau di sini kita kasih kolomnya ada 4 nah, dengan lebarnya auto semua, dan di sini kita beri kolom gapnya atau jarak antar kolomnya nanti kita kasih 10. Nah, kita coba ya hasilnya ini seperti apa. Nah, ini terlihat ya bahwa jaraknya ini nanti akan 10 seperti itu. Nah, seperti itu. Ini bisa dicoba ya, misalnya kalau mau dicoba. Ini apa enggak? Udah nggak apa-apa. Kita buka. Nah, ini sudah disiapkan juga yang grid column. Nah, ini grid column. Nah, ini yang tadi grid column yang kita coba lihat. Ini ya, ada jaraknya seperti itu. Nah, sama saja berarti. Nah, kita bisa lanjut. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya adalah row ya. Jadi kalau tadi kolom itu di antara kolomnya, kalau row ya di antara barisnya seperti itu. Ini bisa kita lihat ya, hasilnya sama juga. Jadi di sini memberi jaraknya 10 ya. Nah, di sini kita bisa coba juga, misal di sini di apa, row mana ya, row. Nah, ini kita buka. Nah, ini sama seperti itu. Nah, kita lanjut. Nih di sini kita lanjut gap ya. Jadi kalau di gap ini ya gabungan dari keduanya, jadi akan di jarak pada row dan di kolom seperti itu sebanyak 10. Di sini terlihat ya, ini di jarak 10 dan 10 seperti itu. Bisa kita coba mungkin lewat sini lebih cepat ya, di gap sebenarnya. Nah, ini gap kita bisa. Nah, ini ya sama hasilnya seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini untuk grid line tadi definisinya adalah garis antar kolom ya di sini ya. Di sini berarti garis 1, di sini garis 2, garis 3, garis 4. Nah, kemudian di sini untuk yang di baris ini berarti garis 1, garis 2, garis 3, garis 4 seperti itu. Nah, ini untuk apa? Nanti ini digunakan ketika kita mau posisikan suatu elemen. Jadi misal kita ingin menggunakan dua space seperti itu. Nah, ini kita nanti menggunakannya grid line, mendefinisikan lokasi elemen itu dengan grid line. Seperti dia posisinya adalah di sini seperti itu, atau mungkin vertikal seperti itu. Nah, itu nanti kita bisa menggunakan grid line. Nah, ini mungkin masuk dulu ke yang grid elemen ya, atau kontainernya. Jadi di dalam kontainernya kita ada beberapa properties seperti itu. Seperti grid template column. Jadi ini sudah kita pelajari ya, lebar dan kolom. Kalau row
ini banyaknya baris dan lebar dari baris seperti itu. Kalau ChatGPT konten ya ini untuk secara horizontal, kalau align konten ini secara vertikal seperti itu. Sama seperti Flexbox. Ini saya kira ini nggak usah kita contohkan ya. Ini sudah berkali-kali dicoba. Namun bedanya mungkin di sini ya. Di sini kita punya satuan baru yaitu FR atau fraction ya. Fraction maksudnya berarti untuk kolom 2 ini lebarnya akan 3 kali lipat dari kolom 1, kolom 2, dan kolom 3 seperti itu. Nah seperti itu saja sih. Jadi kita lihat hasilnya. Oh ini akan 3 kali lipat seperti itu ya. Nah dibandingkan yang di sini maupun yang di sini maupun yang di sini seperti itu. Jadi kalau kita menentukan salah satu lebar itu bisa. Nah seperti itu. Kita lanjut saja. Nah yang row yang row juga sama, jadi di sini kita kasih dulu kolomnya, yaitu kita buat 3 kolom. Nah, kemudian untuk row-nya, nah di sini kita buat 4 kolom seperti itu, 4 baris, 4 baris. Jadi di sini terlihat bahwa kita akan membentuk 3 kali 4 ya, tabel 3 kali 4 seperti itu. Dengan baris 2 ini tingginya akan 3 kali lipat dari baris lainnya seperti itu. Nah, terlihat ya. Lebarnya jauh lebih lebar 3 kali lipat seperti itu. Ini dari contoh juga. Mungkin ini selanjut kita ke justified content ya. Justified content ini ya untuk meratakan secara horizontal seperti itu. Di sini kita ada value-nya adalah ada space evenly, ada space around, ada space between. Saya kira untuk dua ini sudah paham ya. Center, start, end juga sudah paham. Mungkin yang baru adalah evenly. Nanti kita lihat bedanya. Nah, di sini jika kita coba ya, kita buat seperti ini. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini tuh di sini adalah evenly, di sini adalah round, di sini space between, di sini center, di sini start, dan di sini end gitu ya. Nah, dengan menggunakan evenly itu istilahnya kayak kita jaraknya. Nah, jarak antar elemen ini sama. Jadi misal jarak dari sudut tepi ke elemen pertama kedua, kedua ketiga, dan kedua ke yang akhir ini batas yang akhir ini sama semua seperti itu. Ya, itu kalau evenly. Nah, sedangkan kalau around itu tidak. Around itu akan memberi jarak pada kanan dan kiri elemen. Jadi di sini akan memberi jarak kiri. Misal kalau di sini 10, maka di sini ke kanan juga akan 10 seperti itu. Nah, begitu juga dengan elemen kedua. Ini 10, ini 10. Nah, begitu juga dengan elemen ketiga, ini 10, ini 10. Nah kalau evenly misalnya ini 10, ya ini juga 10 seperti itu. Nah, kalau ini kan jadi kalau yang di tengah-tengah kan 20. Itu kalau yang around. Kalau space between ya ini yang di awal dan di akhir nggak ada, jadi ini jaraknya hanya ada di antara elemen saja. Untuk center, start, dan end saya kira mudah ya. Nah, seperti hanya posisinya saja. Nah, itu. Untuk justified content tidak akan berjalan untuk ya yang seperti ini. Misal ini akan memakan semuanya. Nah, untuk yang makan semuanya ini kalau kita justify tidak jalan. Nah, itu makanya kita harus yang suatu ukurannya lebih kecil daripada lebar semua, intinya seperti itu. Kita lanjut ke align content ya. Align content juga sama, punya evenly, around, deadline, center, start, end seperti itu. Nah, ini sama saja sih, hanya saja di sini secara vertikal ya, di sini evenly ya, sama prinsipnya ya. Jarak antar elemen maupun tepi itu akan sama semua, menjadi ini 10 ya, ini 10 semua. Kalau round ya misal ini akan ada jarak antar elemennya lebih lebih lebar ya daripada jarak dengan yang tepi seperti itu, karena di sekitar. Nah, yang penting di jarak di sekitarnya. Nah, kalau between itu ya hanya bicara antar elemen saja. Seperti kalau ini center, start, dan end saya kira mudah ya, seperti itu. Nah, kita mungkin lanjut saja. Nah, untuk grid item, nah ini grid item ada beberapa properti ya, ada beberapa. Mungkin kita coba ya. Nanti yang item saja yang kita coba, karena saya kira yang ini masih mudah seperti itu. Yang item mungkin kita coba, misal ingin lebih paham. Nah, mungkin kalau grid item ini ada beberapa properti ya, seperti grid, nanti ada grid kolom, jadi kita mendefinisikan lokasi kolom ya. Mudahnya sih mungkin pengertian mudahnya ya seperti merge seperti itu. Tapi di sini kita mendefinisikan lokasi kolom, jadi ini
yang di-merge itu kolomnya, seperti itu. Kalau grid row, di sini lokasi baris suatu item berarti yang di-merge adalah barisnya. Nah, kalau area berarti keduanya, gabungan merge baris dan merge kolom, seperti itu. Seperti apa? Nah, ini kita bisa lihat ya. Ini di sini kita buat 3x3 seperti itu. Nah, namun untuk di sini kita lihat untuk elemen pertama dan elemen 5, di sini kita akan lakukan ini. Di sini masih ingat ya kelas ya, 1 dan 2 di sini. Ini kelasnya 1 dan 2. Di sini akan ada penggabungan ini, kolom seperti itu. Di sini kita lihat grid kolom start. Jadi untuk elemen ini startnya di garis 1 dan selesainya akan di garis 3 seperti itu. Nah, untuk kolom 2 juga sama. Ini singkatnya yaitu ini startnya di 2 dan selesainya di 4. Ini mungkin bisa kita coba saja langsung ya. Sudah ada juga item kolom. Nah, ini kita lihat ya, dan kode yang sama. Nah, ini hasilnya kan seperti ini. Jadi kita lihat ya, nah di sini 1 hingga, nah ini mungkin enaknya lihat dari sini ya. Ya, di sini kita lihat untuk elemen pertama di ini jaraknya akan 1 dan selesai di 3. Nah, ini kita bisa hitung dari kolom lain yang tadi kita lihat di atas ya. Di sini mulainya dari 1, selesainya di 3. Nah, ini berarti kita bisa lihat bahwa elemen 1 akan memakan, nah seperti ini, dari mulai 1 hingga 3 seperti itu. Nah, untuk kolom 2 akan memakan kolom 2 sampai 4. Nah, ini berarti kita lihat untuk ini kan 1, ini baris pertama ya. Berarti ini masuk ke baris kedua. Nah, ini di baris kedua kita lihat 2 sampai 4. Nah, ini berarti dari startnya 2 sampai 4 gitu. Ini dan ini. Seperti itu ya. Nah, ini turun ke bawah karena kita buatnya kan 3 kali, kita nggak definisikan barisnya, yang penting ini 3 ya. Dan kalau ini kan melewati jadi ini akan turun ke bawah untuk yang elemen kelima seperti itu. Nah, kita bisa lanjut saja. Saya kira masih mudah ya. Nah, kita lanjut ke grid row. Nah, kalau grid row ini yang digabungkan adalah barisnya seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat di sini misal item row ya. Nah, di sini kita buka. Nah, kalau row itu kita lihat yang gabung ini barisnya ya, yang digabung barisnya. Ini dengan bawahnya, ini dengan bawahnya seperti itu. Kita bisa lihat ya, sama juga misal ini 1 sampai 3 di sini, berarti row-nya. Nah, row 1 di sini 1 sampai 3 seperti itu. Di sini. Nah, ini untuk yang utama. Kemudian masuk ke baris kedua kan, masuk ke baris kedua. Kemudian yang 5, 2 sampai 4 seperti itu. Berarti 2, sorry, bukan yang ini. Melainkan yang ini ya, yang 2 sampai 4. Berarti bisa, karena ini di baris 2 ya, seperti itu. Ini ya, dilihat ya posisinya seperti itu. Kan sama. Nah, itu untuk yang grid row saya kira masih mudah ya. Intinya memposisikan elemen. Nah, ini di mana kita memposisikan elemen seperti itu. Kolom ya, kita posisikan di suatu kolom. Kalau row ya kita posisikan di row mana seperti itu. Kita juga bisa grid area ya. Jadi kita bisa grid area. Kalau area ini berarti ya menggabungkan keduanya. Jadi kita definisikan row-nya, row kolom, row n dan kolom n. Ini untuk singkatnya seperti ini, 3355 seperti itu. Seperti apa nanti tampilannya? Untuk tampilannya ini ya, menggabungkan 2 kolom dan 2 baris seperti itu, karena kita lihat misalnya yang di area 1 row startnya ada 1 ya di sini, kolom startnya ada 1 di sini, kemudian row n-nya adalah 3 berarti di sini, grid kolom n-nya adalah 3 berarti di sini. Nah, berarti kan kita lihat ya, berarti nah bentuk seperti ini.
Nah, kemudian untuk itu tadi yang grid area, yang elemen satu. Nah, yang elemen 5 atau ini ya, yang kelas area 2 atau yang elemen yang kelima ini, uh, ini dengan shorthandnya juga sama, yaitu berarti row startnya 3, kolom startnya 3, row n-nya 5, kolom n-nya 5, seperti itu. Sama urutannya seperti ini. Berarti misal kita kasih satu lagi, misal ini line 5, nah ini line 5 seperti itu. Line 5. Nah, ini kita buat dulu. Nah, ini sudah ya, sudah kita buat. Nah, jadi kalau tadi 3, berarti kita mulai dari sini. Sudah ya. Maaf. Kemudian sampai 5, berarti sampai sini. Jadi kurang lebih, misal dari sini sampai sini adalah bentuk seperti ini. Nah, kalau 3 sampai 5 berarti kan bentuknya seperti ini ya. Sini sampai sini. Nah, seperti ini ya, berarti, nah, seperti ini. Nah, ini sama ya. Nah, grid area intinya untuk memposisikan elemen ya, atau mudahnya mungkin seperti merge, tapi sebenarnya sih beda, cuman istilah gampangnya itu kita bisa melakukan merge kolom seperti itu ya. Nah, ini untuk flexbox ya. Kalau flexbox seperti yang kita sudah lihat ya, itu kita nggak berbicara 2 dimensi, tapi kita hanya 1 dimensi saja. Nanti ketika width-nya kita kurangin, elemennya akan turun ya. Seperti ini ketika sudah mentok, nah ini akan turun. Nah, seperti itu. Sedangkan kalau grid view ini 2 dimensi ya. Nah, ini elemennya ketika panjang ya nggak akan merubah, nggak akan jadi 2-nya di bawah seperti itu, tidak akan seperti itu, tetap 3 kali berapa seperti itu. Ya, misalnya di sini 3 kali 2. Nah, ini layoutnya sama, hanya saja tulisannya saja ini yang ke bawah seperti itu. Nah, itu yang mungkin di sini kita coba ubah ya, yang ini kemarin ada beberapa masalah kan di sini, ketika ini masih belum sesuai ya. Kemarin kita dengan menggunakannya min 4 margin left seperti itu ya. Di sini juga belum rata ya. Ini kita akan coba modifikasi seperti itu ya. Mungkin kita modifikasi di part selanjutnya seperti itu.